أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada was-salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wa khususan li musannif hadzal kitab syawalillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kan Allah kan sila dibaca. Alas. Ini hikmahnya pendek sekali. Nanti kalau memang kita lanjutkan ke hikmah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu punya hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Terjemahnya kurang lebih, khairu ma, sebaik-baik perkara, tatlubuhu, yang kamu minta dari perkara tersebut, minhu, darinya, maksudnya Allah. Sebaik-baik perkara yang kamu minta kepada Allah, ma, perkara, huwa, dia Allah, talibuhu minka, yang dia inginkan, minka, darimu. Dari maksudnya ini adab kita dalam berdoa memohon kepada Allah. Jadi sebaik-baik hal yang kita minta kepada Allah yaitu perkara yang Allah perintahkan kita untuk memintanya. Paham maksudnya? Kita berdoa minta kepada Allah, maka yang paling Allah sukai dan tatkala kita minta mohon kepada Allah itu seperti yang Allah mau, bukan seperti yang kita mau. Nah, kenapa? Karena kalau masih dari kita ini terkadang masih apa istilahnya mengandung hawa nafsu. Namanya hawa nafsu kan sudah kita bahas dulu, itu kebanyakan ngarahnya kepada yang tidak baik. Innan nafsa la ammaratun bisu. Umumnya namanya hawa nafsu itu ngarahnya kepada keburukan, walaupun ada yang baik gitu. Tapi umumnya kalau sudah hawa nafsu terikut dalam segala halnya, dalam amal kita, dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu biasanya ya kurang baik. Tapi yang Allah mau itu kita mohon minta kepadanya seperti yang Allah mau dari kita itu, nah, seperti yang Allah inginkan. Dan Allah ajarkan, Allah ajarkan apa saja doa-doa yang perlu diminta hamba itu kepada Allah, Allah telah ajarkan dalam Al-Quran. Sudah pasti kalau sudah Allah yang ajarkan, pasti baik, karena dia Tuhan kita dan Allah tahu maslahat apa yang terbaik buat kita hambanya, karena dia yang menciptakan kita. Tapi kalau kita yang minta secara kemauan kita, hawa nafsu kita, ya, sementara kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya itu. Nah, bisa kita dikasih, ternyata yang dikasih kita itu berupa istidraj nanti. Istidraj kan sudah kita bahas. Kayak sapi yang mau disembelih itu dikasih makan banyak, tapi tidak tahu sebentar lagi dia digorok.
Maka supaya tidak terjadi hal seperti itu, mintalah seperti yang Allah perintahkan untuk kita minta. Nanti kita jelaskan. Paham ini maksudnya dulu ya? Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik perkara yang kamu memohon minta kepada Allah, yaitu perkara yang memang Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya dengan perkara tersebut. Nah, sebelum kita jelaskan, tentu harus kita paham bahwa yang namanya doa itu ibadah ya. Jangan terlalu kita menginginkan untuk terkabulnya doa. Karena kalau kita menginginkan untuk terkabulnya doa, Allah pun tahu maslahatnya. Terkadang Allah nggak kasih langsung apa yang kita minta itu. Terkadangan mungkin besok atau minggu depan, bisa-bisa tahun depan, bisa-bisa selepas nanti kalau kita sudah tua. Terkadangan nggak dikasih dunia, dikasih di akhir, tapi pasti akan diterima oleh Allah. Maka harus kita pahami doa itu ibadah. Urusan qabul nggak qabul itu urusan Allah, asalkan syarat ketentuannya kita gunakan. Ketika kita berdoa, berarti kita sudah lakukan ibadah. Paham deh? Jadi doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Ketika kita minta kepada Allah, membuktikan kita itu sedang beribadah. Maka tatkala kita tidak pernah berdoa, berarti kita meninggalkan suatu bentuk ibadah. Paham ya? Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ud'uni astajib lakum. Tertanamkan keyakinan bahwa Allah yang merintahkan kita untuk berdoa, pasti Allah kabulkan. Untuk Allah beri itu, Allah lihat maslahatnya ke kita. Kemungkinan apa yang kita minta itu kok tiba-tiba dikasih langsung, nanti malah kita tambahlah lalai. Maka Allah nanti mungkin dikasihnya, mungkin dirubah itu tidak seperti apa yang kita minta, tapi dikasih dengan model yang lain. Makanya Allah lebih tahu tentang hambanya ketimbang diri kita. Maka minta, tanamkan dalam hati doa ini ibadah. Meninggalkan doa berarti meninggalkan ibadah. Kemudian harus kita tahu bahwa doa ini adalah bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bahwa kita ini memang setiap saat ini tidak bisa mandiri. Setiap detik, setiap saatnya kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan, minta perlindungan, minta penjagaan. Itu semua kita butuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita hamba, namanya hamba itu kan orang yang tidak punya kemampuan daya upaya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Kita ini semua hamba, apapun profesi kita, mau kita sealim apapun, setinggi apapun jabatan kita, harta kita, ya tetap kita ini hamba. Dengan sekejap Allah bisa harta kita itu di bumi hanguskan oleh Allah, diambil oleh Allah. Dengan sekejap bisa hati anak istri kita itu dibolak-balik sehingga menjadi kurang ajar ke kita. Bisa nggak? Bisa. Jangankan pernah kita merasa kita mampu mengopeni harta benda kita, mampu mengopeni anak istri kita, mampu mengopeni diri kita, enggak. Semua itu karena pertolongan Allah SWT. Kita minta bukti kehambaan kita. Malah ketika kita tidak berdoa minta kepada Allah, bukti kesombongan kita itu. Berarti kita merasa tidak butuh Allah. Aku bisa tanpa Allah, sehingga dia nak berdoa yang dalam kemampuan dirinya sangat lemah, sangat nggak bisa apa-apa. Maka tatkala orang kok sudah tidak mau berdoa, berarti itu menunjukkan kesombongannya, merasa tidak butuh Allah, bisa mandiri tanpa Allah. Paham ya? Nah, maka doa sudah angkat. Kata Kiai Tiang, Kiai Zairon almarhum di Temboro itu, kamu sudah diberi taufik untuk angkat tangan untuk doa itu, kamu syukuri itu. Kamu sudah digerakkan untuk Allah, untuk minta itu kamu syukuri. Berarti kamu digerakkan untuk
ibadah. Urusan kubur enggak kubur itu enggak perlu kalian pikirkan. Sayyidina Umar juga pernah mengatakan, aku sudah diberi kekuatan dan kemampuan untuk berdoa, itu sudah berarti aku disayang oleh, dipilih aku untuk berhubungan dengan urusan dia diterima atau tidak doa aku itu enggak penting bagi kata Sayyidina Umar. Yang penting wah tegaraan ataitan nunah jaga Ta'ala kan, itu sudah kelebihan keutamaan. Kita mau berhubungan kanca Allah, kita berhubungan kanca bos doan, wah senang tak minta ampun nih, berhubungan kanca pencipta alam semesta Allah Ta'ala, maka bersyukur. Nah, kemudian di antara doa yang perlu kita doakan itu yaitu doa-doa yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahami di saat kita melakukan perintah atau memohon meminta kepada Allah, berarti kita jalankan dua hal. Di saat kita memohon minta kepada Allah, otomatis kita jalankan dua perintah Allah di situ. Yang pertama berdoa. Berdoa itu perintah Allah. Kemudian kita meminta dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, berarti kita mengerjakan dua perintah Allah, berdoa sama meminta seperti cara yang diajarkan Allah. Apa saja nanti kita sebutkan. Paham ya? Jadi ketika kita mohon minta kepada Allah itu kita jalankan dua perintah Allah. Yang pertama kita jalankan perintah Allah berupa berdoa. Kemudian kita tatkala berdoa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitabnya, dalam sunnah nabinya, berarti kita menjalankan dua hal. Paham ya? Nah, maka dalam setiap doa yang kita panjatkan harus sesuaikan dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Itu doa terbaik, karena apa yang dipilihkan Allah Rasulnya itu pasti terbaik sudah. Tidak ada yang bisa mengalahkan dari permintaan siapapun. Maka apa saja yang Allah mintakan, Allah ajarkan kepada kita dan Nabi ajarkan. Yang pertama dari hal yang kurang baik dulu ya. Jadi ada, nanti yang terakhirnya kita sebutkan yang baik-baiknya. Ini supaya tahu, karena doa ini juga bisa menyebabkan kekufuran pada diri kita. Bisa kita terkena haram dalam doa kita, bahkan makruh. Gimana Ustaz kok doa bisa jadi kufur? Ada enggak? Ada. Contohnya apa? Kita mendoa nih, doa yang menyebabkan kita jadi kufur. Kita mohon doa ampunan dan rahmat kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh. Ara si jeruk ketutno wah mati. Jeruk wayan wah mati. Terus doa anda nana, ya Allah ampuni jeruk ketutno kan rahmati. Nah kita yang berdoa ini bisa kufur kita. Paham dah? Kenapa? Otomatis kita meridhoi akan kekufurannya itu, sehingga kita doakan ampunan buat dia. Haram hukumnya kita mendoakan orang kafir yang sudah mati dalam kekafiran, doa ampunan kan haram. Malah bisa kita kena, otomatis secara tidak langsung kita ridho dengan kekufurannya itu. Nabi sabdakan ridho bil kufri kufrun. Kita ridho dengan kekufuran seseorang, maka secara otomatis kita termasuk kufur. Paham deh? Jadi tidak boleh, kecuali dia masih hidup. Misalnya mungkin kita punya teman lo saya jeruayan baiklah lo itu tetap masih ditekangku doa ampunan rahmat, bolehnya doaan hidayah. Ya Allah kebagusnya hamba ini, ya Allah si waya ni ya beng ya hidayah untuk tamais boleh dendek doa cukup bagusnya, ya Allah dengar ya Allah ampun hidupnya tidak bisa. Apalagi kalau sudah mati jelas dalam kekufuran, lebih lagi tidak boleh. Otomatis secara tidak langsung kalau kita doakan ke ampunan dan kita doakan rahmat bagi orang kafir yang telah mati dalam kekafirannya itu, otomatis kita ridho berarti dengan kekufuran dia itu, sehingga kita mendoakannya. Maka ar-ridho bil kufri kufrun, tidak boleh. Maka kita doa seperti itu, kita kena imbas nanti jadi kufur. Paham ya? Kemudian yang kedua yaitu doa kita itu bisa menjadi haram.
Apa contohnya? Tatkala kita mendoakan orang atau sesuatu atau program yang mengarah mendurhakai Allah, kok kita doakan supaya lancar dan selamat, itu hukumnya haram. Ada kelompok dengannya jangan lalu bebegal, rohan dan doa anten. Ya Allah selamatkanlah dengan misal lalu bebegal nih, ngerampok nih, bagi keamanan kelancaran haram. Tidak boleh. Kenapa? Kita mendoakan orang yang mendurhakai Allah. Ngerampok haram deh. Haram deh. Haram. Kok iya doaan selamat? Nah, maka hukumnya enggak boleh. Atau mungkin narak terbuat acara mungkin dengan berdugem misal. Karena ia pejabat, doa tuh ya Allah lancarkan program ini ya Allah. Amankan ya Allah dari polisi. Itu haram hukumnya itu. Dan itu program yang mendurhakai Allah, yang maksiat kepada Allah kok kita doakan. Nah, berarti kita menentang Allah namanya, meridhoi kemaksiatan, penentangan terhadap Allah, maka kita hukumnya doa seperti itu haram. Paham deh? Ini coba-coba tahiri. Arak-bara dengan pihak macam-macam, pesta miras, isi tedoan sendek-dek, tedoan paling minim tedoan hidayah hadina tobat. Ini tedoan pada lancar, pada aman, pada sehat. Nah, itu tidak boleh. Kemudian termasuk haram yaitu kita mendoakan orang ahli fasik yang terus berbuat maksiat adiknya panjang umur. Wah tahu dengan ini maksiat don gawein. Ia tangkatan tangan. Ya Allah panjangkan umur lu sekeni ani. Haram. Kembali haram berarti itu ridhoi kemaksiatan terus akan dibuat di muka bumi ini. Kan semakin belok umurnya semakin jangan maksiat terus itu doa ya Allah panjangkan umur si fulan ini. Berarti kita ridho kemaksiatan akan terus dibuat sepanjang hari karena panjangnya umur orang tersebut. Maka itu juga hukumnya haram. Doa ya Allah engke gah sahitan yang keskan ketimbang jangan semakin luik bareh dosa semakin luik kerusakan jangan buat malah bagus. Atau mungkin doa supaya dapat hidayah. Jangan kita doakan orang-orang ahli maksiat supaya panjang umur. Berarti kita meridhoi kemaksiatan akan terus dibuat di muka bumi ini. Maka hukum doa seperti itu haram, berdosa kita. Paham deh? Paham deh? Nah, ya. Gimana kalau seumpama sudah hadir nanti mungkin hatinya teman ini jadi keles atau apa mungkin ya, kita kan jaga juga hati orang ya hadir dengan niat cepat-cepat keluar dari situ dan seumpama si dia minta untuk doa itu paling baik doa hidayah ada yang tobat dan dia sekali-kali ada yang makmur merdeka semakin oleh masyarakat semakin si dia jadi dosa. Doa hadena saat datang nih mau hidayah tempat nih menjadi asbab hidayah Allah kan kuasa. Dende doa ya Allah hancurkan dong besiak doa kan bos. Alhamdulillah dende doa sana doa hidayah adena jadi asbab hidayah. Hadir kalau memang nanti kita enggak hadir itu kita akan putus hubungan kan tidak boleh juga hadir. Cepat-cepat balik kalau seumpama masih diperintahkan doa sudah supaya tempat ini jadi asbab kebaikan, asbab hidayah, orang-orangnya bisa mendapat petunjuk. Allah kuasa enggak? Kuasa. Itu di Pakistan itu. Tempat yang mondok dulu markas Rewin. Jadi markas Rewin itu dulu markas kedua setelah di India di Pakistan itu. Di Rewin itu. Dulu itu tempat pembuangan sampah, pembuangan bangkai di situ.
Maulana Ilyas dulu sempat lewat sekilas saja di tempat pembuangan bangkai itu. Maulana Ilyas mencetus tamat tabligh yang pertama itu mencium ada bau harum di tempat itu, padahal itu busuk kan, tempat pembuangan sampah. Tapi bila katakan ini suatu saat akan jadi tempat kebaikan terbesar ini, orang kan kaget. Tapi selepas beliau meninggal terus sampai Bayi Wahab yang lanjutkan, sekarang menjadi markas dakwah kedua terbesar di dunia. Di markas Rewin itu selepas di Nizamuddin di India itu, sekarang kan Rewin itu. Kita tidak tahu kan, walaupun kelihatannya awalnya kayak begitu, pembuangan sampah, bangkai apa di bang, ternyata di sana jadi tempat kebaikan. Bisa akan ada yang mikir, ada yang doa, ada yang usaha, suatu saat akan Allah rubah. Di Jepang kan juga banyak itu, yang dulunya diskotek jadi masjid. Paham ya? Itu yang tidak boleh, haram hukumnya kita doa-doa macam tadi itu. Kemudian ada yang makruh berdoa. Makruh berdoa itu gimana? Kalau kita sering berdoa mengkhususkan diri kita gitu. Apalagi kita jadi imam koknya kunut doa untuk namesa, Allahumma ghfirli, padahal ini berjamaah. Allah ampuni aku, Dede ampuni jamaahku nih. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita jadi imam ya doa untuk diri kita sama kalau kita sendiri saja makruh hukumnya, tidak boleh. Kita sebagai pemimpin ya harus doakan juga makmumnya. Zaman Nabi itu pernah ada. Ini contohnya yang makruh doa seperti ini. Ini Arab Badui baru masuk Islam, berapa minggu kita masuk Islam. Tiba-tiba dia datang ke majelis Nabi. Tidak tahu apa sebabnya itu, mungkin apa yang terjadi di situ. Tiba-tiba dia doa. Badui ini karena dia baru masuk Islam, satu ketika karena belum tahu hukum apa, kencing dia di musol Masjid Nabawi itu, di pojok itu dia kencing. Dia duduk ngaji, kebelat dia kencing di tiang Masjid Nabawi itu, kencing. Oh, para sahabat mau mukul dia, Umar mau mukul dia, maka Rasulullah tegur dia, jangan tegur dia. Maka Nabi perintahkan untuk membersihkannya. Doa nih terus Badui nih, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lainnya jangan. Itu doanya, karena lain itu semua melototin dia, kan marah orang kok masjid dikencingin itu. Umar, Utsman, Ali, semua sahabat-sahabat yang itu melotot marah karena dikencing dia. Nah Rasulullah tahu ini Badui baru masuk Islam, saking senangnya dia sama Nabi itu doa dia, ya Allah rahmati aku sama Nabiku Muhammad, lain dendek. Nah ini tidak boleh, paham ya? Bagusnya walaupun kita sendiri tetap libatkan, ya doakan untuk saudara muslim kita yang lain. Paham ya? Nah itu doa-doa yang kurang bagus untuk kita berdoa dengannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau memang si dia itu bukan orang penting. Kalau kita ini kan orang biasa, dia itu orang penting. Jangan. Kecuali kita pejabat. Kalau pejabat boleh, karena pejabat itu dia pemimpin, dia ngayomi semua kaum ya, Hindu, Buddha. Tetapi tetap dalam keyakinan ucapkan seperti itu bukan untuk meridhoi kekufurannya itu, sebagai apa istilahnya? Penghormatan, karena dia ini pemimpin. Toleransi gitu. Tapi sini dia ada pemimpin, dia ada pun jabatan apa. Karena apa, nanti kalau hanya ke orang Islam saja, berarti seolah-olah dia hanya memimpin sementara di negeri kita ini kan agama banyak. Maka pendapat para ulama, terutama Azhar sana, khusus bagi pemimpin ini, karena dia memimpin, yang dipimpin bukan hanya orang Islam tapi banyak kaum, terutama kita di Indonesia ini, maka dengan darurat dia diperbolehkan. Ya, semua pokoknya yang penting jabatan, mau gubernur ke, mau bupati ke, apalagi presiden. Ya, ucapan sudah kena selamat hari galungan gitu. Tapi akidah kita bukan mau mendoakan dia selamatnya supaya ya terjadi aman lah, nggak ribut gitu aja. Ya di hatinya lain, bukan ridho tentang keagamaannya itu, bukan, paham ya? Tapi kira-kira saat dia balik Islam kan, tapi dia
Nah, terus kita doakan dia selamat, kira-kira bagaimana hukumnya? tetapi dia muslim, Dia muslim. nggak apa-apa. Pokok selagi masih muslim boleh terdoakan selamat. Yang nggak boleh itu kafir, ampunan, keselamatan. Tapi kalau dia ini misalnya masih muslim, nggak pernah terkeluar kata murtad, tapi mungkin dia jarang kelihatan ibadah, doakan keselamatan. Boleh, bisa jadi mungkin sebab doa kita yang diterima oleh Allah sehingga dia jadi taubat, selamat dari perbuatan seperti itu. Pokoknya selagi dia orang Islam, tetap kita perintah untuk mendoakan. Karena Nabi itu sering mendoakan, kan? Mendoakan sahabat-sahabat beliau, mendoakan orang-orang yang masih lemah agamanya, masih boleh. Malah dulu ada saya punya guru juga di Pakistan, itu Maulana Ihsan namanya. Beliau itu mengarahkan doa yang pertama yang perlu kita minta sebenarnya apa? Doa untuk orang kafir. Itu doa yang pertama kita minta, doa untuk orang kafir. Kenapa? Supaya mereka dapat hidayah masuk Islam. Karena kalau mereka mati dalam kafir, nggak ada harapan sudah masuk surga, akan kekal selama orang kafir. Tulen kafir mati nggak akan pernah masuk surga. Tapi kalau kita orang iman, sejelek apapun kita, sebesar apapun dosa kita, asal iman masih walaupun sebizarah, ada saatnya pasti masuk surga. Tapi nggak tahu kapan, tapi tetap masuk surga. Tapi orang kafir, nama dia dalam orang kafir, dia aja ambuk bau surga, wah, jangan selamanya lihat neraka. Nah iya, beliau katakan itu yang perlu kita doakan supaya dapat hidayah. Ya. Ntar dulu, ini dulu. Pahamnya itu yang pertama dulu kata Maulana Ihsan ini. Ini saking risunya dengan umat. Kemudian yang kedua, doakan orang-orang yang muslim yang selalu dalam kelalaian kemaksiatan supaya mereka kuat mengamalkan agama. Nah, biasa lagi kita kan senina anak juluk diri juluk baru muslimat terakhir baru nendeknya. Pertama kafir, kedua pelaku dosa ini ada yang taubat kebang hidayah untuk mengamalkan agama. Kemudian saya kedua, baru kita doakan, kata beliau ini kan beliau orang dakwah, orang tabligh. Nah, baru kita doakan yang sudah muslim yang sudah amal baik ini, kita doakan supaya dapat hidayah bisa ikut pikir agama, maksudnya ikut seperti jamaah tabligh menyebarkan agama. Nah kemudian selepas itu apa? Kita doakan kemudian yang tabligh ini supaya jadikan ini maksud hidup. Baru yang terakhir kita doa untuk anak istri, untuk diri kita. Terakhir, ini kata beliau. Kenapa kok begitu? Karena Nabi ajarkan. Nabi lo pernah ajarkan. Nabi itu pernah satu ketika Siti Aisyah itu Nabi tidur di pangkuan Nabi Muhammad tidur di pangkuan Siti Aisyah, dan Rasul tidur. Tidak tahu apa mungkin dibuat. Senang hati Rasulullah dengan perbuatan Aisyah itu. Tiba-tiba Rasulullah doa, ya Allah ampunilah dosa istriku Aisyah ini, dosa yang telah lewat, yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Saking senangnya dipuji, didoakan seperti itu, langsung bergembira. Ditanya, kenapa kamu begitu ceria? Wahai istriku, kata Nabi, siapa yang enggak senang karena aku didoakan ampunan, rahmat, dosa-dosa aku semua diampuni oleh Allah, doakan masuk surga. Itulah yang aku senangin Rasulullah. Wahai Aisyah, tahu enggak kamu, katanya, aku setiap hari 70 kali doakan hidayah untuk umatku. Sehari itu 70 kali Nabi mendoakan hidayah untuk umatnya. Umatnya kan semua, yang kafir, yang Hindu, yang Muslim, semua umat Nabi. Itu Nabi. Istrinya cuman itulah doakan. Saya itu setiap sholat itu 70 kali mohon minta kepada Allah supaya umatku ini dapat hidayah. Bukan berarti kita nggak pernah doakan. Ini tergantung kerisuan kita. Maknanya semakin kita banyak pikir
orang-orang jadi baik, otomatis nanti anak turun kita ini akan langsung diterbiah jadi baik oleh Allah. Semakin kita banyak urus urusan umat, insya Allah kita akan diurus langsung oleh Allah. Itu yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang termasuk juga makruh kita berdoa sesuatu yang belum kita tahu akhirnya ini baik atau buruk. Itu makruh juga hukumnya. Paham tak? Misal, ya Allah beri aku harta, ya Allah beri aku rezeki, tok sampai itu makruh hukumnya. Karena dia tahu kan orang kalau diberi harta ini bisa nggak dia jalankan kan benar atau enggak, kita nggak tahu kan akhirnya gimana. Ya Allah beri aku jabatan, itu tok makruh hukum. Paham deh? Harus dibarengi harta yang halal, yang berkah, yang menyelamatkan. Kalau harta yang banyak tok luitkan dengan mohon tebang harta, semua punya harta malah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Paham deh? Yang masih belum tahu kita ini selamat hendaknya ini akhirnya gimana, itu makruh hukumnya. Kecuali kalau kita sambungkan, mungkin kita minta jabatan, beri aku jabatan tinggi ya Allah supaya aku bisa bersyukur kepada Allah, tidak apa-apa. Kalau sekedar minta jabatan tinggi tok ya bahkan yang jabatan melengos maksiat dengan jabatannya. Luit kan orang ano marah di zaman Nabi no sayaran ano jure jadi sayaran ano salabah no kan dek berdua apa-apa kerang cuman sekek gantian wali kaja senina rajin sop awal terus kanca Nabi yang ngendeng lawi tu doa dek berdua harta akhirnya tebeng sekek sabembe betian nina tebeng karena berkah diberkahi didoakan Nabi supaya banyak. Nah, dia kan minta harta ya Nabi doakan supaya banyak gitu. Akhirnya apa, karena berkah doa Nabi hampir setiap bulan kan, namun bembe no pira anak biasa bembe setahun sekali, setahun 2 kali, setiap bulan dengan anak terus 5 setahun no sampai hampir selembah no. Saking sibuk na sa alabah ni urus bembe no, mulai na sa bawa na datang seorang berjamaah subuh isa kanca maghrib lamon wah zuhur asar le kebon tao no. bertambah Jumatan tak datang, bertambah semun itu datang, bertambah datang sembahyang. Itu kan nggak tahu akhirnya gimana itu. Ya, makanya kita minta harta, tidak apa-apa minta harta, tapi minta harta yang halal. Kemudian yang bighairi hisab wala azab, yang dihisab jamal akhirat. Tidak minta duit doang bareh malah lupa lah. Minta jabatan juga begitu. Paham ya? Makruhnya kalau kita meminta sesuatu yang akhirnya itu kita nggak tahu baik buruknya itu. Seperti tadi minta harta, minta apalagi, minta jabatan dan sebagainya. Paham? Nah, itu yang kurang baik itu adab juga dalam berdoa. Kemudian yang baik-baik apa saja yang perlu kita minta? Nah, yang baik-baik diantara yang Nabi ajarkan itu yang paling penting minta diampun. Ini jelas dalam Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan kita untuk minta ampun. Paham ya? Nabi Adam ajarkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, minta ampun. Karena kebanyakan masalah-masalah terjadi ini baik diri tene pusing otak, penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, itu sebagian besar karena dosa itu penyebabnya. Permasalahan yang terjadi ini karena banyaknya kelalaian dosa-dosa situ pihak. Bahkan apatnya dosa ini dia terjadi ini langsung tamu karena surga itu steril. Ya nabo tetamu sedangkan arah dosa walaupun sezarro harus tetap bersih dulu. Sementara akhiratnya sejadlo di dunia 1000 tahun di akhirat. Maka yang paling penting kita minta pertama, ya Allah ampuni. Ya Allah ampuni. Dia tidak minta ya Allah jaga aku leman maksiat. Itu sebagian ulama katakan nggak boleh. Kita berdoa minta terjaga, tidak tersentuh maksiat, itu nggak akan terjadi. Kita ini manusia biasa,
yang akan tidak tersentuh maksiat Nabi. Itu minta ampun doang. Wah. Karena Allah tahu itu ni pendu seberak-berak berdegibah, seberak-berak seri onde-onde, pikiran macam-macam. Tahu itu jalan berdosa. Maka disuruh minta ampun. Dia minta, ya Allah jaga aku dari dosa. Oh, itu Nabi yang dijaga dosa itu. Pokoknya minta ampun. Ustaz aku dekuah berdosa. Dua-dua itu saja berdosa ni. Lu ilah penyeriuk te, suuzon te, dengki hasad te, sandek kena si terdengar, sandek kena si terseriuk, tuan temelangkah, lalin te, banyak sekali. Itu perlu kita istighfari. Maka minta supaya yang pertama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, minta ampunan. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita minta? Minta ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang keenam, ilmu yang bermanfaat. Karena Al-Quran mengajarkan di antara permintaan Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, kan Nabi itu banyak permintaannya, macam-macam permintaan Nabi. Tapi yang sampai diabadikan dalam Al-Quran wa qur rabbi zidni ilma. Maka minta ilmu, bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang membawa kita semakin takwa, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita minta. Yang kedua, minta ilmu yang bermanfaat, yang semakin membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Karena ilmu itu juga banyak. Orang tersesat karena ilmunya juga banyak. Wa adallahu ala ilmin. Dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang disesatkan karena pengetahuan ilmunya, terus malah tersesat dia dengan pengetahuannya tersebut. Semakin dia ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saking pakai akalnya terus, sampai dia menyimpulkan kalau Tuhan itu enggak bisa dilihat, mana bisa kita bisa percaya? Saking pintar no. Padahal tahu Al-Quran, hadis, lalu saking mikir-mikir terus, bagaimana kita sembah sesuatu yang kena begitu, tambah terus sesat. Maka mintalah ilmu yang kita kajinya itu, semakin kita memahami Allah, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya apa? Doa minta supaya amal kita ini diterima oleh Allah. Paham dah? Karena lu dengan beribadah, bilang hari, bilang julu, bilang waktu, lagu ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala, lu endek. Nabi sabdakan, rubba sha'imin laisa lahu min qiyami ilal ju'i wal atas, rubbal qa'imi laisa min qiyami ila sahar. Luwih dengan amal ibadah puasa, bilang minggu na puasa, lagu nak terima puasa na, kecuali lapar doang. Dengan sembahyang kuat, lagu dia terima seorang kecuali lelah na doang. Luwih endek. Maka perlu kita minta supaya amal kita ini diterima oleh Allah. Ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa si'an mubaraka. Yang sering yang doa-doakan itu kumpulan itu, doa yang penting itu. Minta supaya amal kita diterima, supaya kita ini enggak capek-capek. Ibadah-ibadah dah lelah begitu, ternyata enggak ada yang diterima satu pun. Tapi kalau kita mohon minta, insya Allah dengan minta kita itu ya kita berharap Allah terima. Kemudian juga apa? Minta rezeki yang halal dan barokah. Jangan minta rezeki itu, tapi minta yang halal yang barokah. Karena rezeki ini, maka kalau hanya kita minta ya Allah beri aku rezeki, masih ihtimal ini rezeki ini bisa haram, bisa halal. Halal pun tidak cukup, minta yang barokah. Rezeki sederhana, tapi yang dia minta lagu dan halal haram, ke neraka kita. Satu aja yang kita makan itu yang haram masuk neraka. Kalau kita minta yang halal, kemudian yang rezeki yang halal juga belum cukup. Banyak dengan bagian halal lagu ilalin sih, walau halal gawe lagu semakin lah. Dia nak riba apa saking luik sinurusnya jadilah ibadah terbengkalai dan sebagainya. Minta yang barokah, halalan wasian mubah, lawan barokah ni insyaallah benar rezeki barokah, semakin meluik semakin taat. Paham tak? Minta barokah dan dia lupa rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Itu penting.
Kemudian juga yang perlu kita minta anak turun yang soleh, solehah. Walaupun itu soleh, harta terluih lagu terburi anak turun di soleh solehan aja penghalang tu tamusur. So, minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, minta anak turun kita yang soleh solehah menjadi penyelamat kita. Kemudian apa juga minta supaya kita mati husnul khatimah, karena lu dengan dalam perjuangan kebaikan awal-awal tetapi akhirnya su'ul khatimah. Zaman Nabi itu ada dulu berjihad fisabilillah, perang di tengah perang, di tengah-tengah itu banyak sekali lukanya. Maka saking heanonya para sahabat ini, pokoknya hari surga wah nih ngeniluan awak nu berani nih kemudian perang no kan sampai ngenul awak nu luka. Maka heran sahabatnya, hebatnya orang ini ahli surga sudah. Maka didengar Nabi, huwa finnar, kata Nabi, dia ini ahli neraka. Kaget. Rasulullah orang yang berjuang begitu hebatnya, Nabi sabdakan dia di neraka. Maka heran sahabat. Maka ada seorang sahabat teliti, karena dia sakit kan, pedih itu, terus dingin, saking gak kuat dia rasakan pedihnya, diambil padang, dia gacok dirinya, bunuh diri. Hukumnya haram, su'ul khatimah. Bunuh diri itu gak boleh dalam Islam. Saking gak kuatnya, saking parahnya mungkin saking kuatnya, demaknya pedangnya pun gacok diri mati. Maka betul, oh ini kena doa Nabi su'ul, padahal dalam peperangan loh. Nah, bisa jadi su'ul khatimah di puncak perjuangan orang Islam itu, jihad itu. Maka perlu kita juga walaupun mengenai ruang pada laji mengenai tanda, bisa jadi nauzubillah seperti itu. Maka minta husnul khatimah. Dan yang terakhir minta kalau bisa, bukan kalau bisa, kalau pasti masuk surga tanpa hisab. Ini yang paling penting. Ini sampai transit, walaupun sedetik ini sampai milih transit di neraka, harus milih masuk surga langsung tanpa hisab. Itulah doa-doa yang diperintahkan kita di dalam Al-Quran. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin saya tanyakan. Tahu selain cuma tahu keselamatan doang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din doang. Bisa tahu sampai di dunia akhirat kira-kira kan keselamatan. Dia apa-apa, doa wah. Doa seumpama sedih tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Boleh. Atau salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu kan lengkap, mana itu lengkap itu. Ada yang hafal itu? Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allah, itu luar biasa no. Luar biasa, hafalin, doakan itu. Ada lagi? Nah. Ya. Imam yang tidak mau doa. Ya. Berarti habis salam itu tidak ada doa. Itu pemahamannya berarti itu pemahamannya terlalu apa istilahnya? Bukan dalam, terlalu kecil gitu. Yang memang sholat itu doa, di luar sholat juga kita diperintahkan doa, dan itu diajarkan Nabi. Sebaik-baik dan semakbul-makbul doa itu doa selepas sholat fardu. Paham ya? Ya sholat itu memang doa, ya selepas sholat pun kita diperintahkan doa. Bukan berarti sholat terus habis sholat nggak kita berdoa. Malah disitulah tempat makbulnya itu. Duburi kulli shalah, setiap selesai sholat itu doa makbul. Pasti itu orang salafi wah ada milih dua berjamaah. Iya, ombong nu di nuduh Allah Taala. Nah, cukup misalnya yang mudah-mudahan. Urusan angkat lima berdoa urusan adab. Adapun doa kan kekhusyuan hati. Dalam doa khusyuk ngene lebih bagus ngene, karena ngene yang diajarkan sebanding dengan
bahu. Lagu nara dengan ngene tan berdoa dan ini salaan. Paham deh? Karena guru tiang dulu pernah ke ziarah itu sering berdoa gini. Ini berdoa tapi khusyuk gitu. Kayak yang itu di apa namanya di Masjid Nabawi di apa namanya Raudhah itu doa. Ini berdoa gitu. Tak tahu mungkin lebih lagi capek. Kadang arak dengan gini doang lagu atein bisa ketawa. Paham deh? Jadi intinya tahu adab yang paling benar berdoa itu pas sejajar dengan dada begini. Jangan terlalu atas begini. Baru begini. Paham ya? Nabi sekali pernah juga ngangkat begini sampai ketiak itu kelihatan angkat begini di istisqa itu doa ngangkat begini enggak apa-apa. Boleh begini boleh. Satukan bahwa kalau disatukan lihatnya ke telapak ini. Kalau begini bagaimana? Boleh kalau memang sudah minta diselamatkan dari balak boleh. Karena Nabi pernah ajarkan juga di surat istisqa Nabi ketika minta balak beliau ginikan. Paham ya? Dan apa itu masalahnya aja terserah mungkin